Jazakumullah khairan kepada Pak Banu Muhammad atas penyampaian materinya yang menurut saya sangat holistik ya, mulai Islamic worldview-nya gitu ya, hal yang sangat fundamental sampai kepada prakteknya seperti itu. Luar biasa ya, dimana kita nih money for millennial saya judulnya apa antara kita dan uang. Seringkali kalau di generasi saya sendiri ya, di generasi kami di milenial tuh membicarakan soal uang juga masih menjadi sesuatu hal yang tabu gitu ya. Jadi terkadang mungkin kalau kita membicarakan tentang uang atau gaji terkesan apa ya? Mungkin sombong atau misalkan seperti itulah. Atau misalkan berinvestasi di ABCD gitu ya. Ada beberapa circle yang mungkin masih menganggap hal itu tuh masih tabu seperti itu. Dan juga terkait uang sendiri gitu ya. Apakah kita ini hidup untuk bekerja untuk uang gitu atau hidup untuk uang atau uang yang apa ya dengan uang menjadi salah satu sarana kita dalam hidup gitu. Itu juga yang dirasakan karena mungkin tuntutan dari lingkungan mungkin ya teman-teman kita mungkin udah ada yang kerja di ABCD terus bisa mendapatkan rumah bisa beli rumah pertama dan lain-lain ya jadi kayak tuntutan dari society juga yang akhirnya menimbulkan kesalahan orientasi dalam kita bekerja gitu sedangkan tadi Pak Banu sendiri mengatakan bahwa ketika kita menjadikan uang ini tuh sebagai sarana gitu ya, sarana kita beribadah kepada Allah dan juga itu juga si uang itu adalah titipan seperti itu. Jadi kayak banyak dilema juga yang terjadi di yang terjadi di kehidupan kami gitu ya. Atau mungkin terutama tadi kalau melihat cara pembagian uang gitu ya, alokasi pos-pos uang gitu ya. Kita juga mungkin ada teman-teman di sini yang sandwich generation ya, yang mana kita punya kewajiban gitu ya. Sebetulnya kewajiban tidak tertulis ya, kewajiban yang mana kita harus membantu orang tua gitu. Punya adik misalkan ya, akhirnya kebutuhan kita yang utama gitu ya, mungkin apalagi anak pertama atau anak-anak di rantau gitu, terus punya keluarga di kampung ngerasa wah ini tanggung jawab saya nih karena orang tua mungkin tidak bisa mencukupi kebutuhan di rumah atau tidak bisa membantu pendidikan saudara-saudara kita akhirnya kita menjadi ya second generation aduh gimana ya satu sisi punya kebutuhan ini tapi membantu keluarga dan lain-lain seperti itu Pak Banu kira-kira ya apa yang mungkin tadi berhubungan gitu ya dengan dinamika keuangan teman-teman milenial. Oke, nah sebelum ini ada pertanyaan sebetulnya, tapi sebelum saya bertanya tentang yang tadi, mungkin ini pertanyaan dari teman-teman peserta dulu ya. Di sini bagaimana hukumnya menggunakan, maaf, ada yang pertama. Uang zakat mal, apakah boleh untuk saudara atau keponakan yang ekonominya sulit? Dan apakah kriteria yang bisa diberi zakat mal? Oke, jadi ini mustahiknya zakat mal. Ya. Langsung ya? Ya. Ya. Namanya mustahik itu ukurannya sesuai dengan di surat At-Taubah ayat 60 innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina dan seterusnya itu ila akhiril ayat. Jadi kalau memang dia bukan tanggungan kita maka boleh. Misalkan dia sebutlah sepupu kita misalnya atau dia keponakan kita atau dia adalah kakak kita misalnya. Maka boleh, nggak ada masalah. Tinggal kita mau apa enggak. Yang jelas itu sesuatu yang dibolehkan secara fikih. Yang nggak boleh itu adalah kalau dia anak kita. Nggak boleh zakat ke anak, zakat ke orang tua. Ya kalau kita pun pemberian infak, bukan zakat. Jadi kalau zakat yang sifatnya wajib itu adalah ke orang-orang yang bukan tahu. Zakat ke pembantu itu nggak boleh. Apalagi kalau kemudian boleh, tapi tidak mengurangi pendapatan dia ya. Jangan sampai dia bayar zakat, kita bayar zakat ke pembantu kita, maka itu ngurangin gajinya dia misalkan atau gaji dia 1 juta lah misalnya gitu. Kemudian
zakat kita 1,2 juta buat dia, 200 buat yang lain. Padahal dia bekerja, jadi dia bekerja harusnya digaji dengan gaji yang seharusnya begitu. Dan kemudian kalau kita mau ngasih lebih boleh dari zakat kita. Itu pun asumsinya dia misalnya memang betul-betul fuqara atau fakir dan miskin. Gitu. Jadi secara prinsip nggak ada masalah. Silahkan asal memang bisa dipastikan dia bukan tanggungan kita dan dia terkategori fakir atau miskin atau fisabilillah ibnu sabil. Misalkan kita punya ponakan kuliah gitu di Jakarta atau di Bandung gitu, kitanya di Lampung misalnya, terus kita mau ngasih zakat kita untuk biaya hidup dia dan kita tahu dia memang susah, orang tuanya susah, maka itu sesuatu yang sangat dibolehkan. Saya kira itu. Oke. Terima kasih Pak Banu, sepertinya sudah sangat jelas ya, diperbolehkan Kak, dan ya harus sesuai dengan apa yang tadi disampaikan ya di dalam Al-Quran, termasuk mustahik, ya, gorimin gitu ya, kemudian juga fakir miskin, seperti itu. Kemudian di sini ada lagi pertanyaan, bagaimana hukumnya menggunakan asuransi kesehatan yang didapat dari kantor, tapi asuransinya tidak syariah? Nah, menarik nih. Ya, karena ini juga Ya. ada teman saya di KTTI UI juga, beliau bagian HRD, kemudian di IBM itu gara-gara hal asuransi menggunakan asuransi tidak syariah, akhirnya dia kuliah lagi gitu. Jadi motivasi kuliahnya untuk memastikan apakah boleh menggunakan asuransi tidak syariah gitu. Luar biasa. Silakan Pak Banu untuk bantu menjawab. Ya, mungkin sebelum masuk ke menjawab pertanyaan, saya ingin menyampaikan sedikit tentang asuransi ya. Yang pertama, di antara belanja uang kita yang penting itu adalah belanja masa depan. Masa depan itu bisa akhirat, bisa dunia ya. Kalau di akhirat ya berarti bicara tentang tabungan, sedekah kita, karena akan kita temui di akhirat. Tapi kalau bicara masa depan di dunia, salah satunya ya urusan asuransi ini. Kenapa asuransi jadi penting? Sebutlah asuransi, misalkan kita orang yang banyak utang gitu ya. Kalau kita punya asuransi, minimal mungkin kalau kita meninggal tiba-tiba gitu ya, entah karena apapun gitu. Karena gara-gara COVID kan orang meninggal lebih cepat gitu ya, lebih gampang. Indonesia juga negara dengan tingkat kecelakaan lalu lintas yang tinggi misalnya. Maka minimal ada lah gitu yang bisa kita wariskan ke anak kita atau nutupin utang-utang kita. Atau kalau kita sehat atau kalau kita sakit misalnya, kita ketika kita punya asuransi minimal kerasa banget tuh gunanya. Kita baru ngerasa, kadang-kadang kita kan kebanyakan kita ngerasa asuransi nggak penting. Mbak, kalau sakit baru kerasa. Sakit, apalagi BPJS nggak nanggung misalkan, baru kita kerasa ternyata pengeluaran buat sakit tuh besar sekali. COVID itu kalau nggak di orang yang COVID dan parah yang sampai pakai ventilator dan kawan-kawan itu bisa sampai 300 sampai 400 juta biayanya. Kalau nggak ditanggung pemerintah, nyaris nggak mungkin. Nah, kalau kita punya asuransi, minimal jadi lebih mudah. Jadi asuransi itu sangat penting. Nah, tinggal kita memang harus cari yang syariah. Karena yang tidak syariah itu goror. Makanya kalau orang punya asuransi yang tidak syariah kan aneh ya. Oh, kita nggak pernah sakit, rugi nih kita ngeluarin duit tiap bulan 500.000 misalnya, tapi nggak pernah sakit. Aduh, sayang juga tuh duit misalnya gitu. Atau sebaliknya, kita sakit terus merasa beruntung. Nauzubillah gitu ya, kecelakaan kakinya diamputasi. Wah, untung ada asuransi nih, bisa bayar. Kan jadi aneh ya, kalau sakit merasa untung, kalau sehat merasa rugi gitu. Kalau dalam Islam kan konsepnya nggak begitu ya. Asuransi itu menjadi menarik karena kemudian kita sepakat, kita kumpulkan uang kita bersama-sama, yang membutuhkan silahkan dipakai, sehingga ketika kita menolong, uang asuransi kita kepakai sama teman kita dapat pahala tuh. Karena kita membantu teman kita yang lain. Atau yang selain itu juga nanti kalau sampai akhir periode ada sisa dikembalikan ke kita. Kan kalau asuransi yang konven kan ya angus saja, Bapak Ibu naik pesawat, ada asuransinya kan.
nyampe ke tujuan selamat kan ya udah, duitnya nggak bisa minta duit asuransinya balik nggak, kan nggak bisa, udah selesai. Makanya asuransi mesti pilih yang syariah. Nah ini pertanyaannya bagus, gimana kalau dari kantornya nggak syariah? Kalau misalnya kita bisa minta ke kantornya, bisa nggak itu diuangkan saja, nanti kita yang beli produk asuransi syariah sendiri, itu lebih baik. Tapi kalau ternyata tidak bisa dan udah mandatori, apalagi kalau kayak ASN ya, ASN itu kan pasti BPJS Kesehatan, ya sudah. Sesuatu yang memang kita nggak bisa kontrol ya bukan dosa kita. Tapi kalau kita bisa, penting. Makanya kalau Bapak Ibu punya asuransi, yang beli sendiri pastikan syariah. Kalau dari kantor ya nggak apa-apa, asal tadi dipastikan bahwa kita dalam posisi yang tidak bisa mengubah keputusan itu. Ya, so kalau satu hari nanti teman-teman naik pangkat, yang ASN naik eselon 4, eselon 3, eselon 2 udah bisa membuat keputusan, ya asuransi kantornya asuransi syariah aja gitu. Makanya MUI kan menyarankan BPJS punya produk syariahnya. Kalau ada udah selesai sebenarnya. Kan salah satu masalah di asuransi itu kan goror. Begitu pakai konsep asuransi dan dana baru yang syariah udah selesai, udah hilang gorornya dan jadi kebaikan, malah jadi pahala. Jadi kalau kembali ke pertanyaan, kalau asuransi tidak syariah dari kantor dan memang kita tidak bisa berbuat apa-apa ya sudah, dan boleh aja kita memanfaatkan itu dalam batasan yang wajar. Kalau kita mau beli asuransi sendiri, kebetulan pendapatannya besar, bisa beli lebih. Misalkan sebutlah kita anaknya 4, kan yang ditanggung kantor sama anak kedua biasanya ya. Ketiga, keempat, belilah asuransi syariah misalnya gitu. Preminya dengan asuransi syariah. Gitu ya, semoga menjawab pertanyaan. Oke, bagaimana Kak? Apakah sudah terjawab? Boleh open mic? Oke, sepertinya sudah terjawab. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Kurniawan. Apakah mau open mic atau dibacakan? Izin, mungkin open mic aja langsung ya. Oke. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Banu. Ya, silakan. Siapa ini? Adhar Kurniawan Pak. Oh ya, silakan. PDAM Depok Pak. Wih, saya kenal. Assalamualaikum. Mohon izin bertanya Pak. Jadi selama ini yang mungkin selalu dirasakan oleh setiap orang, mungkin hanya saya atau juga segelintir orang juga kebanyakan merasakan adalah kita tidak merasakan uang yang mengejar kita Pak, tapi lebih merasakan kepada kita yang dikejar-kejar oleh uang. Maksudnya di sini mungkin ada hutang atau ada cicilan yang mungkin tidak bisa kita hindarkan gitu Pak. Jadi bagaimana sih konsep sebenarnya Pak? Apakah kita harus mengejar uang atau uang itu sendiri yang mampir ke kita? Nah, itu aja sih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik. Langsung ya. Ya ini nggak perlu uangnya dikejar atau mengejar kita. Ya, uangnya uang gitu kita. Yang pertama biasanya orang itu jadi dikejar sama utang, dikejar sama uang. Itu kan biasanya karena kebutuhan yang tinggi ya. Kejadiannya karena utangnya berlebihan. Makanya by teori utang itu maksimal 1/3 dari total pendapatan kita. Kalau utang udah lebih dari 1/3, cenderungnya pasti nggak wajar. Pasti nggak wajar. Pasti ada hak-hak yang tidak bisa dipenuhi. Biasanya ngasih orang tua jadi nggak ngasih orang tua. Biasanya bayar zakat jadi sayang-sayang sama zakat. Padahal itu kewajiban. Bahkan kadang-kadang hak anak jadi dikurangi dan seterusnya. Ini tentu sesuatu yang harus jadi perhatian kita. Satu itu. Kalau utangnya berlebihan pasti nggak wajar. Yang kedua adalah kemampuan kita mengatur uang kita. Saya kira banyak orang yang pendapatannya nggak tinggi-tinggi amat gitu ya. Tapi kalau dia mengelolanya dengan baik, dia tentram saja. Karena yang ada itu cukup. Yang ada itu cukup. Tapi kalau cara mengaturnya salah, gitu, terlalu banyak pengeluaran untuk yang tidak penting misalkan. Sebutlah
kebanyakan beli Kinder Joy gitu ya. Kalau udah punya anak gitu kan mahal tuh Kinder Joy ya misalnya. Coba nanti kalau bagus kayak tadi tuh di list ditulis satu-satu itu. Nah, kita sebulan aja rutin menuliskan apapun pengeluaran kita. Nanti kita evaluasi tuh dalam sebulan. Pengeluaran untuk yang sifatnya wajib berapa persen? Yang sifatnya butuh atau perlu berapa persen? Yang sebenarnya keinginan berapa persen? Yang mana yang bisa diturunkan? Biasanya ada aja tuh yang over budget, pasti ada. Ini misalkan transportasi ini kalau kita nggak perlu gojek-gojekan, punya motor sendiri misalkan mungkin lebih murah. Berarti punya motor itu kebutuhan, bukan keinginan. Oh kalau kita nggak ngontrak rumah, mulai nyicil, mungkin memang utang kita akan naik dalam 2 tahun, tapi 5 tahun kemudian hidup kita lebih normal misalnya gitu. Kita yang kemudian bisa memperkirakan, karena nanti kan kita anaknya bakal nambah misalkan. Kalau anaknya udah 4, ngontraknya tentu butuh rumah yang lebih besar. Tapi kalau udah disiapkan, walaupun sederhana tapi nggak perlu kita bayar cicilan, kontrakan, karena kontrak itu kan biayanya nggak cuma biaya kontrakan, tapi biaya pindahan dan seterusnya misalnya gitu. Nah kita bisa memperhitungkan itu dengan baik. Kalau pola konsumsinya jelas, pola pendapatannya jelas, tadi kalau di PPT saya itu antara sumber income dengan sumber pengeluaran dengan pengeluaran itu bisa disinkronkan, biasanya nggak kejadian tuh kita dikejar-kejar sama uang. Sehingga kita bisa kerja dengan nyaman dan seterusnya. Atau ketika kita sudah mentok dan ternyata masih kurang, ya berarti memang kita harus punya sumber penghasilan atau pendapatan yang baru, yang lain. Ya sebutlah misalkan ternyata Mas Athar ini istrinya bisa masak gitu. Mungkin lagi di masa online ini kan kita nggak perlu punya restoran kan, tinggal iklanin di Instagram, foto cekrek gitu kan, orang pesen satu, nanti lama-lama dari mulut ke mulut, oh ini enak nih kelapa tart bikinannya ini nih keluarganya Pak Adhari Kurniawan. Wah udah langsung orang beli. Ramadan nih jadi titik kenaikan biasanya tuh bisnis kuliner gitu. Lumayan. Atau misalnya ternyata kita punya kemampuan menghasilkan uang dengan cara yang lain, sebutlah kita bisa buka jasa desain grafis atau kita punya keahlian apa dan seterusnya, maka pendapatan tambahan itu bisa menutupi tadi yang kurang-kurang. Misalkan pendapatan tambahan untuk belanja masa depan. Jadi begitu kita punya pendapatan tambahan, kita pakai investasi, misalkan anak kita sekarang sebutlah 6 tahun, misalkan udah masuk SD. Ini 6 tahun lagi masuk SMP, pengennya SMP ini nih, tapi kayak uang pangkalnya mungkin 6 tahun lagi mahal. Oke, kita tabung dari sekarang. Ada pekerjaan yang didedikasikan untuk setiap kali ada duit lebih beliin emas 0,5 gram gitu. Kalau 0,5 gram kali 6 tahun, 0,5 gram sebulan, berarti kan 6 gram setahun. 6 kali 6 udah 36 gram tuh. 36 gram udah lumayan banget. Udah jadi mungkin 5 tahun lagi nilainya bisa jadi ekuivalen dengan 50 juta misalnya gitu. Mungkin uang masuk anak kita nanti sekitar 30 juta, masih ada lebih misalnya begitu. Nah, ketika kita merencanakan dengan baik, maka beban itu jadi berkurang. Tapi kalau kita nggak bisa menduga pengeluaran kita, yang ada kita emang kayak dikejar-kejar gitu. Tiba-tiba keluar uang untuk A, untuk B gitu. Tiba-tiba anak sakit, emang nggak pernah kita asuransiin gitu. Kantor udah nggak nanggung karena anak ketiga misalnya. Ya udah, kita harus mengeluarkan uang sebutlah 1 juta, 2 juta gitu. Sementara kita tiap tahun tiap bulan hanya bisa menyisihkan dari pengeluaran kita ya cuma 500.000. Berarti kan dia akan memakan uang yang lain, ya enggak? Maka tadi saya bilang bagus kita bisa nabung tiap bulan dan kita punya dana cadangan. Kita bisa punya rekening dana cadangan. Ini tadi saya bilang punya 4 rekening nih Mas. Satu buat transaksi ini nggak usah gede-gede banget. Sebutlah kalau sebulan kita butuhnya 5 juta ya mungkin isinya 6 juta, 7 juta. Lebih dari sini taruh di rekening dana cadangan. Dana cadangan sebutlah pengeluaran kita sebulan tadi 6 juta sebulan. 6 kali 6 misalkan. Jadi kalau ada pendapatan kita hilang kita masih bisa bertahan 6 bulan. Atau kalau ada pengeluaran mendadak misalkan membantuin anak operasi, orang tua operasi, misalkan kita punya cadangan 6 kali pengeluaran atau 4 kali lah minimal. 6 kali berarti 36 juta. Nah lebihnya masuk ke investasi. Kumpulin tuh dari rekening ketiga. Kalau udah cukup buat beli emas 10 gram, beliin emas 10 gram. Kalau kita kebetulan ngerti, paham, dan tahu resikonya dan bisa mengukur saham tuh paling worth it sebenarnya.
beli saham misalnya gitu. Nah, satu lagi nanti ini kan masing-masing kita hitung nih, ada dana sosialnya, taruh di rekening keempat. Jadi kita nggak pernah bercampur uang zakat kita dengan uang yang kita pakai untuk belanja sehari-hari. Insya Allah kalau ngaturnya baik, kita sudah memperkirakan nih, 6 bulan lagi anak kita masuk SD misalnya, tahun ajaran baru, sebutlah gitu ya. Ini Agustus tahun ajaran baru misalkan. Atau Bapak Ibu yang mau nikahin anak gitu, anak 2 tahun lagi nikah, kita siapin dari sekarang. Atau kita udah daftar haji nih, udah bayar 25 juta, kita tahu kita berangkat 2022. Ya, mungkin nanti pengeluaran hajinya berapa ya kira-kira ya? Kita perkirakan kita mesti punya tabungan 20 juta lagi misalkan. 20 juta kita punya waktu 2 tahun. Oke, berarti sebulan minimal sejuta misalkan kita sisihkan dari pendapatan. Nanti begitu saatnya kita ada pengeluaran besar, kita nggak akan ada masalah. Kenapa? Karena udah kita siapkan. Menekan kecil-kecil tiap bulan itu jauh lebih optimal. Maka banyak orang kemudian punya utang dan kemudian terjerat utang yang lain lagi karena dia tidak bisa memprediksi kebutuhan di masa yang akan datang. Sering begitu. Sehingga kok hidupnya kok dikejar-kejarnya terus saya nggak capek-capek. Itu mungkin ya, mudah-mudahan menjawab. Jadi satu kuncinya adalah kita memahami sumber pendapatan kita dan akun-akun pengeluarannya. Yang kedua, kita mengantisipasi kemungkinan pengeluaran besar. Sebutlah bapak kita udah pasang ring 3 sakit jantung. Maka potensi untuk pasang ring lagi itu tinggal nunggu waktu aja sebenarnya. Jadi kalau kita cadangkan tuh bagus banget gitu. Kita siapin aja kemungkinan. Tapi kalau nanti 5 tahun nggak kepakai kan terakumulasi bisa buat yang lain. Nanti siapin lagi. Sebutlah kita tinggal di di sebuah di tempat yang 5 tahunan sekali banjir misalkan. Banjir itu kan biayanya ada tuh, tinggal di Kampung Melayu misalkan, mungkin ada Bapak Ibu gitu. Itu kan musim-musim banjir ya tinggal nunggu waktu aja kan. Nah, berarti kita sudah antisipasi misalnya gitu. Sehingga ketika ada pengeluaran besar kita bisa secara preventif menjaganya supaya nggak terlalu berlebihan. Enak. Kita bisa kontrol. Udah tahu istri hamil gitu, berarti kan 9 bulan lagi ngelahirin. Ya kita siapin dana kelahiran dia. Sudah mulai nabung buat anak, siap anak lahir, sisihkanlah dari pendapatan kita misalkan 1 juta gitu atau 500.000, atau per hari kita nyimpen 20.000 misalkan selembar atau 50.000 selembar gitu. 50.000 kita taruh di dompet tiap hari kerja gitu. Ini masuk ke persiapan adik lahir gitu. Maka begitu lahir keluar misalkan kebetulan harus ada operasi, harus ada tindakan. Sebutlah ya nauzubillah istrinya preeklamsia misalkan, anaknya masuk NICU, kan tiba-tiba biaya membengkak kan. Kalau kita sudah antisipasi maka nggak akan ada utang yang terlalu besar. Karena begitu ada utang besar kita akan setelah itu fokus nutup utang ini. Nanti nutup utang lagi dan seterusnya. Dan itu yang dikejar-kejar gara-gara itu kalau menurut saya. Apalagi kalau Bapak Ibu suka main kartu kredit, paling bahaya. Tapi kalau kemudian menganggap kartu kredit itu pendapatan tambahan, itu lebih buruk lagi. Itu yang paling bahaya kan hari ini orang salah satunya kena jebakan itu. Sekarang ada yang lebih simpel lagi namanya pinjol, pinjaman online, lebih gampang lagi. Ini kisah nyata nih. Ini contoh orang dikejar-kejar uang. Saya bulan Maret awal, Februari itu ada teman yang bapaknya jadi korban pinjol. Jadi dia minjem kecil-kecil, tapi dari 16 kurang lebih perusahaan pinjol gitu ya. Diakumulasikan itu utangnya 52 juta. Itu dalam seminggu, itu bunganya itu bisa nambah sekitar 6 sampai 8 juta. Jadi begitu jadi ceritanya dia benerin rumah, udah selesai, dia pengen nambahin, tapi duitnya udah kurang, dia minjem pinjol. Terus pinjam pinjol satu lagi. Udah nggak bisa bayar, pinjam ketiga untuk nutup pinjol yang pertama. 4 nutup pinjol yang kedua. Terus begitu sampai akhirnya jebol. Begitu udah jebol, udah ya solusinya cuma satu, segera ditutup tuh pinjolnya, cari pinjaman yang kebetulan saya punya yayasan bantuin keluarga itu. Udah jadi dibayarin dulu utangnya lunas. Habis itu udah termasuk uang anaknya tuh. Habis itu udah nyicil ke yang nggak bunga berbunga lagi. Itu contoh. Jadi begitu dia udah begitu, ya hidupnya bayangkan kalau nggak ada yang bantuin tuh, itu udah hidupnya cuma buat bayar utang aja kerjaannya tiap hari. Dia kerja untuk membayar hutang, yang hutangnya juga terus nambah karena bunganya juga sadis kan. Bunga pinjol itu bisa 3% sebulan misalnya. 3% sebulan kan luar biasa. Setahun berarti 36% tuh. Ya kaliin aja.
Dan itu bunga berbunga. Jadi misalkan sekarang 10, bunganya 3%, berarti 10.300.000 kan. Nanti 3% berikutnya kalau lebar 10.300.000 kali 3% tambahan. Terus begitu. Jadi insya Allah kalau kita ngatur flow-nya baik, kita memperkirakan, dan seterusnya enak nih. Ini juga bicara umur nih nanti. Kita tahu nih umur 40, 50 ini fase penting. Kalau kita bisa sehat, insya Allah berikutnya sehat. Kalau kita kena banyak sakit nih di umur 40, 50, nah jadi begitu kita tahu, kita harus lebih menjaga, maka beli vitamin misalnya, beli alat olahraga itu jadi kebutuhan. Dulu mungkin belum kebutuhan, tapi begitu kita sudah masuk, nah kita ini perkiraan masa depan. Kira-kira itu secara umum. Semoga menjawab ya. Oke. Lagi-lagi ya, penjelasannya sangat-sangat rinci sekali. Terima kasih banyak Pak Banu. Masih ada 2 pertanyaan lagi, apakah bisa dilanjut atau bagaimana? Boleh, silakan. Sampai jam berapa sih kita harusnya? Sampai jam 12 ya? 11.50 lah ya, sebelum zuhur. Oke. Boleh. Oke, siap. Ini ada dari Kak Bewista. Boleh di open mic aja, Kak? Oh, oke. Dibacakan ya. Terima kasih atas materinya yang berbobot, namun mudah sekali dipahami dan diaplikasikan insya Allah. Izin bertanya, apakah Pak Banu ada referensi untuk mempelajari mengenai instrumen investasi yang halal secara lebih lanjut, khususnya terkait saham yang tergolong syariah? Karena saya merasa ragu dengan begitu banyak perbedaan pendapat mengenai pembolehan di dalam Islam. Jazakumullah khairan. Ya, terkait investasi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ya kalau kita ragu tinggalkan, jelas itu. Kan kaidah usulnya jelas. Da'ma yuribuka ilamallah yuribuk. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Kalau Mbak Bewista ini merasa ya nggak yakin ya, jangan pernah memasuki sesuatu yang kita nggak yakin. Apapun. Kita lagi nyupir nih. Ini kayaknya ujungnya kenapa enggak ya? Kena enggak kita nggak yakin, mendingan diem. Kira-kira begitu. Atau mundur dulu dikit baru maju. Apapun yang meragukan ditinggalkan. Apalagi meletakkan uang kita, pastikan diletakkan di instrumen yang kita tahu. Kalau kita nggak tahu ya nggak usah. Nah untuk tahu itu pilihannya adalah 1 belajar, 2 setelah belajar masih nggak yakin ya udah tinggalkan. Ya saham misalnya, saham ini agak tricky memang. Saham itu yang paling penting basicnya adalah kita memilih saham untuk investasi jangka panjang. Saya termasuk yang sangat tidak merekomendasikan saham untuk investasi jangka pendek. Sangat tidak saya sarankan. Karena perusahaan itu kan untung jangka pendeknya apalagi di masa Covid ya, cenderungnya ya mungkin nggak akan oke gitu. Tapi kalau dalam jangka panjang, lihat aja perusahaan-perusahaan. Pasti peningkatan asetnya, peningkatan profitnya, kalau 5 tahun, 10 tahun itu pasti kebaca. Sebenarnya kalau untuk milih yang syariah, yang halal itu gampang hari ini. Kenapa? Karena 1, sudah ada saham yang direkomendasikan masuk ke indeks syariah versi Bursa Efek Indonesia. Jadi BEI itu sudah meliskan, tinggal kita lihat di websitenya aja. Kita beli mana yang direkomendasikan sama dia, yang kita ngerti. Banyak juga yang direkomendasikan tapi kita nggak ngerti. Misalkan kita nggak ngerti itu apa, ada perusahaan A, siapa itu kita nggak tahu, ya nggak boleh. Itu jadi goror namanya. Jadi saham itu tricky, kita sama-sama beli, bisa jadi halal buat A, bisa jadi haram buat B. Sebutlah saya beli saham A gitu, saham perusahaan telekomunikasi misalkan. Saya beli 1 juta lot misalnya. Mbak Bewista juga beli. Nah, saya beli karena ngerti, ini manajemennya bagus, masa depannya bagus, saya sudah hitung. Nah, Mbak Bewista kenapa beli? Karena ngelihat saya beli. Pak Benu beli apa kemarin? Saya beli saham ini. Terus nggak nanya lebih lanjut gitu. Dia beli hanya karena saya beli. Wah, itu bahaya sekali. Itu jadi goror, karena kita membeli sesuatu yang kita tidak tahu. Jadi, sebenarnya kalau bicara instrumen halal, hari ini sangat banyak. Yang paling gampang ya kalau kita bingung beli emas lah.
emas itu menjaga nilai. Minimal menjaga nilai ya. Atau kalau kita mau yang paling simpel, kalau duitnya juga belum banyak-banyak amat, pindahnya ke rekening deposito. Minimal ada duit yang kita keep dan nggak kita pakai. Tadi saya bilang kan, kita misalkan punya uang lebihnya sudah masuk dana cadangan. Dana cadangan sudah ekuivalen dengan 6 atau mungkin kita orangnya sangat hati-hati 12 kali pengeluaran bulanan. Lebihnya masuk ke investasi. Maka kalau itu duitnya masih di bank, kita pindahkan aja portofolionya dari tabungan biasa ke deposito. Mungkin deposito yang 1 bulan atau 3 bulan, yang 6 bulan silahkan aja dipilih. Atau kalau kita misalkan memperkirakan akan ada pengeluaran besarnya 3 tahun lagi misalnya. Sekarang mahasiswi tingkat 2. Mungkin habis itu lulus mau S2 atau mau nikah misalkan 3 tahun lagi. 3 tahun mungkin cocok beliin sukuk misalnya. Sukuk kan belajarnya nggak susah ya. Kita tinggal beli sukuk itu surat berharga syariah yang dikeluarkan oleh, kalau pemerintah namanya SBSN, kalau swasta namanya korporat sukuk. Kita beli, nanti kita dalam jangka waktu tertentu, biasanya 2-3 tahun balik ke rekening kita pokoknya. Tiap bulan kita dapat bagi hasilnya. Jelas tuh enak, itu lebih simpel. Dan sukuk itu lebih menguntungkan dibanding deposito karena pajaknya lebih rendah. Gitu ya, deposito itu pajaknya 20%. Kalau sukuk pajaknya 15%. Nah, habis itu kita pengen beli produk yang lebih panjang lagi, silahkan. Yang paling penting adalah kita memahami uangnya diletakkan di mana. Kalau ragu, jangan masuk. Kalau kita sudah yakin saja kita masuk. Atau kita merasa ini kebutuhannya jangka panjang banget gitu. Mungkin beliin tanah aja kalau jangka panjang banget. Atau minimal beli emas lah. Tergantung sih uangnya berapa ya. Misalkan A baru dapat warisan, orang tuanya meninggal gitu. Warisannya 1 miliar, anaknya baru SD misalnya gitu. Ya mungkin beli tanah atau beli emas, worth it dibanding didepositokan, atau apalagi yang paling parah kalau taruh di tabungan. Taruh tabungan aja biarin, nanti kalau dia udah 17 tahun boleh dipakai. Itu walinya salah tuh. Kalau taruh di tabungan, maka bisa jadi uangnya turun nilai purchasing power-nya, daya belinya akan terus turun. Mungkin secara nominal nggak turun-turun banget. Tapi pasti akan lebih turun. Atau warisannya adalah mobil gitu ya. Mobil ya nunggu dia 17 tahun ya nilainya udah turun. Mobilnya dijual. Ubah jadi instrumen investasi, beliin saham beliin emas, beliin sukuk, nah itu enak tuh. Baru kemudian nanti dipakai lagi. Saya kira itu, semoga menjawab ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Banu. Masih ada satu pertanyaan lagi dari Mbak Nur Hasni Fadilah. Silakan Mbak Nur Hasni Fadilah untuk open mic. Oh ya, baik, terima kasih ya Mbak Ucu. Saya saya ingin bertanya Pak terkait dana darurat. Di sini pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi pengeluaran dadakan yang dulu dari yang sudah direncanakan? Nah, apakah boleh langsung gunakan dana darurat? In case dana darurat itu baru kita mulai, misalkan baru 3 bulan atau masih sebentar lah, itu nggak mencapai 6 kali pengeluaran. Itu seperti apa? Bisa gunakan atau tidak? Ya, itu aja Pak. Nah, cukup ya? Ya. Sebentar. Silahkan Pak Banu. Ya, baik. Yang pertama, memang itulah fungsi dana darurat. Ya, memang kalau ada pengeluaran mendadak, sebutlah, nauzubillah ya, kecelakaan misalnya, atau tiba-tiba ada tawaran apa gitu ya, atau mungkin ada apapun lah ya, yang memang mendadak sifatnya, ya emang itulah fungsi dana darurat. Jadi ya nggak ada masalah, silahkan aja dipakai. Nanti, jadi jaga-jaganya ukuran 6 bulan atau berapa kali pengeluaran itu konteksnya adalah untuk justru membatasi jadi batas atas. Jangan juga dana darurat itu gede banget gitu. Emang kita mau ngapain sih dengan dana darurat itu? Kan namanya juga darurat, untuk jaga-jaga saja. Maka lebih dari itu, lebih dari batas atas itu, sebaiknya diberikan diletakkan di instrumen yang lebih menjaga nilai. Kalau dana darurat kan tetap taruh di tabungan karena harus mudah untuk diambil, ya enggak? Kalau dana darurat taruh di deposito aja, kan mencairkan deposito jadi panjang lagi kan. Tapi kalau di rekening ya tentu jadi mudah. Cuma dibedakan aja banknya kalau saran saya. Misalkan bank yang, kalau saya maaf nih ya,
nggak apa-apa ini ya, agak menjelek-jelekan bank dikit gitu ya. Jadi bank yang layanannya bagus itu buat transaksi. Yang layanannya agak payah, nah itu buat dana darurat gitu. Jadi ngambilnya emang susah, mobile bankingnya ribet gitu ya, ATM-nya jarang, itu dana darurat. Jadi kita emang darurat juga pas pakai emang harus ngambil nih 20 juta misalkan buat operasi orang tua misalnya. Ya kita mesti datang ke bank itu ngantri, tapi bisa diambil kan, intinya kan bisa diambil gitu. Atau kita punya ATM-nya, kita mesti jalan agak jauh nyari ATM-nya gitu. Makanya kalau ada bank layanan mobile yang nggak bagus-bagus amat, ya mungkin memang dia pengen kita naruh dana daruratnya di dia gitu, nggak ada masalah. Tapi kalau yang bagus banget, yang lancar, yang gampang, kita tinggal beli di Instagram, beli di Tokped, tinggal ngelink tektok, itu jangan banyak-banyak, itu bahaya. Nanti kalau kita lagi tersilap gitu, tiba-tiba duitnya udah berpindah dengan cepat. Jadi yang layanannya bagus gitu, ya itu kita keep aja untuk kepentingan transaksi. Kalau yang kurang bagus ya itu buat dana darurat atau dana cadangan, dana investasi sementara dan seterusnya. Jadi kita milih tadi 4 rekening, saya bilang ya disesuaikan saja dengan peruntukannya masing-masing. Semoga jelas ya. Kalau punya bisnis rekeningnya 5, ada rekening bisnis ya, jangan disamain duit pribadi dengan uang usaha. Jangan sampai kita makan sehari-hari pakai modal, itu pasti bisnisnya berantakan. Makan dari profit, ada keuntungan dari usaha, nah baru dipindahin ke rekening transaksi. Jadi nggak apa-apa pindah antar rekening kita. Ada flip juga kan kalau mau gratisan gitu kan. Atau kita rekening bank yang sama tapi ada 2-3 rekening. Saya misalkan punya 2 rekening BSI. Pindahin aja satu bank. Ini buat dana zakat, ini buat... Semoga menjawab ya Mbak Nur Hasni Fadil. Oke, jazakumullah khairan. Mungkin itu pertanyaan terakhir kali ya dari. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah banyak pertanyaan dan sangat holistik ya dari tadi pertanyaannya. Jadi dibedah dulu nih asal usulnya gitu. Tadi kenapa tadi misalkan asuransi, kemudian investasi gitu ya, sampai pada akhirnya kita juga kalau saya tangkap gitu ya, tadi apalagi yang dikejar uang, mengejar uang itu lebih ke kita harus seperti apa kayak gitu ya, keadaan keuangan kita seperti apa, dan juga kalau melihat dari salah satu buku dari Robert Kiyosaki mungkin mengatakan bahwa uang mungkin bukan hal yang terpenting dalam hidup, namun uang mempengaruhi segala sesuatu yang penting bagi kita gitu. Jadi ketika kita tidak boleh menjadikan uang ini sebagai sesuatu yang bisa menyilaukan kita gitu sampai lupa kepada segala hal, tetapi juga bukan sesuatu yang tabu dan harus kita hindari seperti itu. Nah mungkin untuk menutup perjumpaan kita pada pagi menjelang siang ini, saya minta kepada Pak Banu untuk memberikan closing statement-nya kepada kita semua gitu ya, agar lebih amanah gitu, dengan uang yang telah dititipkan oleh Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, pastikan yang kita makan, yang kita konsumsi, yang kita siapkan untuk dana cadangan itu dari sumber yang halal dan baik. Karena kalau halal dan baik, insya Allah jadi barokah. Barokah itu insya Allah mencukupi. Jadi kalau bahasa Nabi, barokah itu ziyadatul khair, bertambah kebaikan, atau kasratul khair, banyaknya kebaikan. Jadi kalau harta kita berkah, mau gaji kita 3 juta, 5 juta, 10 juta, 30 juta, 60 juta, 100 juta, cukup. Kalau nggak berkah, sebanyak apapun nggak pernah cukup. Oke, satu itu. Yang kedua, kita harus bisa mengatur betul pengeluaran kita, termasuk melihat pengeluaran in the future, pengeluaran di masa yang akan datang. Memperkirakan kapan nih, bulan-bulan apa kita harus keluar uang dalam jumlah yang sangat banyak, dan kita harus sudah mulai bisa mengantisipasi itu. Sehingga kita tidak akan terjebak pada pengeluaran yang besar yang nanti dampaknya bisa pada hutang atau berdampak pada hal-hal yang lain. Kemudian yang ketiga, kalau memang udah optimal betul semuanya, pengeluaran udah paling top, tapi masih kurang, itu artinya kita harus punya pekerjaan yang lain. Atau harus pindah kerjaan yang memberikan penghasilan lebih besar. Ya kita lihatlah kondisi yang paling memungkinkan. Yang jelas, kalau kita punya 2 atau 3 sumber pendapatan akan memudahkan kita mengelolanya.
Tapi kalau memang sulit dan gara-gara sibuk kerja jadi nggak ngurusin anak, ya kita lihatlah mana yang lebih fit dan lebih baik. Yang paling penting, yang terakhir juga komunikasi kalau udah nikah ya, suami istri dan seterusnya, dalam dalam suasana yang baik sehingga semuanya bisa saling mensupport dan menguatkan. Karena kadang-kadang orang itu terganggu, masalah uang itu bukan cuma masalah uang, tapi masalah psikologis, masalah sosial, masalah rumah tangga dan seterusnya. Sehingga kita bisa antisipasi, sehingga kalau kita punya ataupun nggak punya, hati kita terus nyaman gitu. Nggak ada masalah gitu. Adanya nggak bikin kita jadi sombong, nggak adanya nggak bikin kita minder, resah gitu, nggak, biasa aja gitu. Kira-kira gitu. Semoga Allah memberkahi dan sering-sering doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Baik sebelum makan ataupun di luar makan. Karena itu artinya bagus kan. Minta keberkahan dari semua rezeki kita. Demikian, semoga menjawab. Terima kasih, mohon pamit Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.